Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan komentar dari saya kali ini membacakan berita terbaru terkait pembahasan RAPBN 2026 ya, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2026. Banyak media yang memberitakan pada sore hari Kamis ini. Saya pilih dari CNN Indonesia karena ada detail-detail angkanya. Nah, judulnya RAPBN 2026 dirombak, belanja naik 56,2 triliun, defisit melebar ke 2,68%. Ditayangkan hari Kamis 18 September jam 14.42. Ada gambar Pak Menteri didampingi oleh Wamen dan jajarannya pada saat rapat dengan DPR. Nah, di beritanya begini, rancangan APBN 2026 dirombak usai pemerintah dan DPR sepakat merevisi postur kas negara tahun depan. Perombakan RAPBN disetujui dalam rapat antara Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran ya, Banggar DPR RI hari ini Kamis 18 September. Nah, jadi sekedar informasi, rancangan APBN 2026 itu diajukan oleh pemerintah pada tanggal 15 Agustus lalu, sudah dibahas berjalan. Pembahasan itu baik di tingkat komisi, antara komisi dengan mitra kerjanya kementerian lembaga, kemudian di Banggar, dan ada panja-panja yang dibuat oleh DPR ya. Nah, hasil rapat hari ini itu adalah rapat Banggar dengan Kementerian Keuangan bicara postur. Jadi belum ditetapkan resmi, tapi biasanya sudah kesepakatan ini nanti pasti akan ditetapkan menurut kebiasaannya. Tapi kita masih menunggu nanti hasil pleno di akhir bulan, biasanya akhir bulan September ini atau selambat-lambatnya di Oktober. Nah, itu pembahasan. Nah, bagaimana diketahui, Menteri Keuangan ini kan baru ya, jadi pada saat dia dilantik itu pembahasan sedang berlangsung. Kita tidak tahu apakah beliau ikut dalam usulan-usulan atau mengikuti saja alur yang sudah ada. Tapi tampaknya sesuai dengan alur yang sudah terjadi beberapa minggu ini ya. Nah, di berita ini yang memberikan penjelasan adalah Ketua Banggar, jadi bukan dari Kementerian Keuangan. Ketua Banggar DPR RI, Pak Said Abdullah, lalu merinci sejumlah perombakan postur RAPBN. Nanti kalau sudah ditetapkan jadi APBN. Ada perubahan di pendapatan negara, belanja negara, hingga defisit. Nah, di sini diberitakan belanja negara naik 56,2 triliun. Jadi waktu rancangan ditambahi ya menjadi 3786,5 triliun, dari 3786,5 triliun menjadi 3842,7 triliun. Nah, jadi naiknya bertambahnya 56,2 triliun rencananya belanja di APBN nanti. Nah, sementara pendapatan juga naik. Pendapatan kan target ya. Naik 5,9 triliun menjadi 3.153,6 triliun. Nah, karena kenaikan belanja jauh lebih tinggi dari pendapatan, maka RAPBN itu defisit. Nah, defisitnya jadi lebih lebar dari sebelumnya, dari rancangan. Defisitnya menjadi 689,1 triliun atau sekitar 2,68% terhadap PDB. Nah, saya komentari sedikit ya, kita harus paham ya bahwa RAPBN nanti jadi APBN itu adalah akan dilaksanakan tahun depan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, perhitungan pendapatan itu bisalah kalau kita katakan target memperoleh pendapatan, sedangkan belanja bisa kita sebut rencana belanja, ya tentu kan sudah ada turunan-turunannya. Nah, sedangkan selisih dari pendapatan dan belanja itu defisit ya tadi ya, defisitnya naik jadi 689,1, sebelumnya 638,8 waktu rancangan. Kenapa ya? Karena kenaikan belanjanya lebih besar ditambahinya. Nah, sedangkan presentasi terhadap PDB-nya tuh asumsi. Ini dulu yang penting para pemirsa ketahui. PDB-nya asumsi. Ya, lebih asumsi dibandingkan pendapatan dan belanja. Karena kan tidak tahu besok pertumbuhan ekonomi bagaimana, inflasi bagaimana kan. Nah, ini adalah asumsi produk domestik bruto di tahun 2026. Nah,
dipresentasikan terhadap defisit tadi dipresentasikan terhadap PDB yang merupakan asumsi. Nah, di sini dijelaskan oleh Pak Said, awalnya 638 triliun, 81 ya, menjadi 68,9, presentasi defisitnya juga naik dari 2,48 menjadi 2,68%. Jadi melebar defisitnya. Ini menurut pernyataan Pak Said Abdullah. Nah, sekedar juga informasi bahwa batas yang diperbolehkan oleh undang-undang itu adalah 3% dari PDB ya. Jadi 2,68 ini masih dalam koridor batas ya. Cuma tinggi karena kita jarang-jarang kecuali pada saat pandemi ya. Biasanya jarang melebihi 2,5. Nah, usai membacakan rincian, lalu Pak Said ini bertanya kepada anggota Banggar, apakah postur baru ini dapat disetujui? Setuju kan? Pemerintah setuju, jawab Menteri Keuangan. Nah, si CNN ini memberikan informasi kepada kita, ini kenapa saya pilih ini dibaca, ini misalnya RAPBN 2026 usai dirombak. Tapi sekali lagi saya katakan ini adalah kesepakatan bahwa nanti yang dipastikan di undang-undang tetap masih menunggu ya pembahasan beberapa minggu ke depan, 1 atau 2 minggu. Tapi biasanya yang sudah disepakati di sini postur tidak berubah lagi. Nah, di sini pendapatan negara naik, tadi ya sudah diceritakan. Nah, yang naik pertama dari komponen pendapatan itu perpajakan. Jadi perpajakan dari rancangan ke kesepakatan ini naik 1,7 triliun. Ini menarik ya, di tengah beberapa pandangan bahwa pemerintah di rancangan itu saja, itu sudah sulit untuk mencapainya, ini malah ditambahi. Termasuk kanal ini, termasuk saya sebagai ekonom mengingatkan bahwa target perpajakan untuk 2026 di rancangan di RAPBN itu relatif terlalu optimis ya. Nah, sekarang ditambahin lagi, berarti pemerintah sangat optimis ini untuk dapat perpajakan. Sub dari perpajakan itu pajak. Nah, pajak tetap, berarti ini juga menganggap bahwa kondisinya tidak sebaik diperkirakan ya, tetap saja. Nah, yang dinaikin itu kepabeanan dan cukai. Berarti biaya ekspor dan biaya impor. Ini juga kita kurang paham ini ya, karena dari sisi impor itu kan kalau nanti tarif Trump itu berlaku dan juga otomatis diikuti oleh banyak negara penyesuaiannya, kemungkinan kita harus mengurangi tarif kita ya. Nah, apakah ekspor yang akan dikenai tarif lebih tinggi? Kan nggak mungkin kita mendorong ekspor. Jadi ini juga nampaknya perlu nanti kita lihat detail-detailnya. Itu dari sisi perpajakan. Dari sisi penerimaan negara bukan pajak itu naik juga 4,2 triliun. Kita juga belum dapat rinciannya karena kanal ini pernah mengatakan bahwa ini kan turun dibandingkan tahun lalu atau tahun yang sedang berjalan ini perkiraannya. Mengapa? Karena salah satu sebabnya adalah laba BUMN tidak lagi masuk ke APBN, tapi ini kelihatannya digali baru 4,2 triliun. Cuma saya ingin mengatakan ya bahwa kadang postur itu dalam pembahasan cukup dipaksakan. Ketika belanjanya sudah dinaikkan, pendapatannya harus dinaikkan sedikit. Ini kebayang nih kalau pendapatannya tidak dinaikin, belanjanya saja yang naik, maka tadi defisitnya bukan 2,68, bisa mencapai 2,75 atau 2,8 ya, bukan 68. Nah, ini belanja. Nah, kenapa belanjanya naik? Nah, nampaknya belanja yang naik ini, belanja pemerintah pusat itu tetap naik 13,2 triliun. Di tengah kritikan terhadap alokasi terhadap BGN dan sebagainya. Tapi nanti kita perlu lihat rinciannya. Pemerintah tetap menambah. Mungkin ada aspek-aspek insentif fiskal yang ingin dijalankan pemerintah yang membuat belanjanya naik. Nah, belanja kementerian lembaga itu naik 12,3 triliun. Ini juga bisa disikapi. Nanti tetap kita akan butuh rinciannya. Mungkin terkait dengan penambahan atau perubahan beberapa kementerian lembaga seperti itu. Nah, yang belanja non-KL relatif tetap naiknya tipis. Nah, yang menarik adalah transfer ke daerah. Setelah banyaknya kritikan, termasuk dari kanal ini juga, yang 650 ditambahin 43 triliun, 693 triliun. Tapi itu tetap jauh lebih kecil dari yang sudah-sudah 2024 maupun yang sedang berjalan 2025 ini. Transfer ke daerah itu direncanakan 919 meskipun perkiraannya hanya 900-an ya, tetap 693 selisih 200 triliun ya. Nah, lebih baik daripada di R-nya. Jadi ini penyebab utama kenaikan belanja itu adalah transfer ke daerah yang ditambahi.
Nah, lalu ada berita tentang keseimbangan primer, lalu ada defisit anggaran. Nah, ini tadi 689,1 triliun. Nah, lalu dengan demikian itu harus dibiayai, diatasi, ditutupi defisit itu sejumlah yang sama. Hanya tidak ada informasi lebih jauh karena di pembiayaan anggaran itu ada yang bersifat penerimaan, ada yang bersifat pengeluaran. Jadi selain belanja, pemerintah melakukan pengeluaran yang sifatnya investasi, ya, terutama investasi atau pemberian pinjaman, tapi yang utama sekali adalah investasi. Nah, sini belum ada info ngutangnya jadinya bagaimana. Nah, di sini tidak diberitakan. Saya ingatkan kembali, postur semula di R itu meskipun pembiayaan anggarannya hanya sekitar 600 berapa tadi 38, tapi ngutangnya 778 ya, 778 triliun karena ada pengeluaran yang bukan belanja. Nah, ini belanjanya ditambahi. Berarti kan defisitnya bertambah, lalu pembiayaan anggarannya bertambah, kita belum dapat info apakah utangnya bertambah. Karena dari 778 bisa tidak bertambah jika ditambahi dengan SAL. SAL itu berarti berangkas dijadikan penerimaan pembiayaan anggaran. Ini belum diinformasikan atau masih dalam pembahasan. Hanya jadi tabrakan kan ketika kita mendengar kebijakan yang SAL itu mau dipakai untuk disalurkan kepada Bank Himbara. Berarti kan berangkasnya sudah berkurang tuh segitu. Sekalipun itu temporer, tapi kan katanya mau terus-menerus. Nah, kalau misalnya mau dikasihkan lagi ke APBN, saya kira kesulitan untuk mengaturnya. Maka kita bisa berasumsi 778 ditambah 50-an utangnya. Berarti rencana utang ada potensi akan lebih dari 800 triliun ya. Cuma kita akan nunggu kesepakatan pemerintah dan DPR. Tapi sejauh informasi ini, kemungkinan berutang, kebutuhan berutang di tahun 2026 menjadi lebih besar jika postur ini akan direalisasikan.